Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah. Amma ba'du, sahabat Gen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian. Di episode kali ini kita melanjutkan tentang bab wudu ya. Yang kemarin, yang tadi sudah kita bicarakan tentang rukunnya wudu secara filosofinya, dan sekarang ini membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu ada berapa? Yang sudah kita bahas kemarin, masalah furudul wudu itu ada 6. Satu niat, kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki, kemudian yang keenam tartib. Ini masuki sunanul wudu. Sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam kita melakukan wudu itu ada 13. Ada sekitar 13 ya. Pertama, bismillah. Kita mau wudu mungkin sembari mengambil air wudu sambil menggosok-gosokkan kedua tangan kita, telapak tangan kita awali dengan basmalah. Kemudian yang kedua menggosok-gosok tangan kita ya agar bersih. Kemudian yang ketiga madmadah atau berkumur. Berkumur ini juga penting karena untuk membersihkan sisa-sisa makanan dalam gigi kita. Siapa tahu ketika nanti kita sholat kemudian masih ada selilit dalam gigi kita, itu bisa mengganggu ya Allahu Akbar, kemudian kita baca Fatihah ternyata masih ada selilit, kita merasakan sate mungkin ya, itu mengganggu sholat kita. Maka ada sunnahnya terlebih dahulu kita bersihkan dengan madmadah atau berkumur. Kemudian sunnah yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak itu apa? Itu menyedot memasukkan sedikit air dalam hidung. Istinsyak namanya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sholat, ketika kita sudah masuk dalam sholat, ada meler atau ada upil atau ada ada kotoran dari ini sehingga mengganggu. Nanti semuanya untuk kekhusyuan dalam sholat kita. Sahabat Gen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah lagi ya, ini masuk dalam kategori sunnah ya. Al-lihya wa tahlil lihya al-kathah. Jadi sunnah wudu yang kelima adalah tahlil lihya. Itu apa? Menggosok-gosok orang yang punya jenggot ya, jenggot jambang, jenggot yang panjang, yang ketel ya. Apa ketel itu? Yang rimbun ya. itu harus digosok-gosokkan agar tujuannya agar benar-benar air wudhu ini menyentuh kulit di bawah di bawah janggut kita. Ya, itulah yang namanya ketika wudhu itu air harus mengenai semuanya wajah kita. Yang kemarin sudah kita bicarakan bahwa area wajah kita itu mulai membati sya'ri ya, dari rambut kepala yang atas sampai bawah janggut. Tentunya di bawah janggut kalau ada orang yang punya janggut yang ketel, yang lebat, maka harus digosok-gosok sehingga air wudu bisa menyentuh pada kulitnya. Kemudian sunnah lagi yang keenam adalah mashu jami' roksi. Yang tempo hari itu kita bicarakan tentang rukunnya ya. Kalau rukunnya mashu ba'dur roksi, mashu ba'dur roksi.
ngusap sebagian rambut kepala. Lah sunahnya itu ngusap semua kepala. Oke. Nah, caranya gimana? Kemudian yang ketujuh ya, mashul udzaini dhahirihima wa batinihima, yaitu ngusap dua telinga ya, baik yang luar maupun dalamnya. Begini, jadi ngusap ini, kemudian kita ambil air wudu ya, kemudian ini masukkan, mungkin telunjuk dimasukkan dalamnya, kemudian apa namanya, jempol ibu jari ini di belakangnya ya, begini. Ini biar bisa rata semua antara luar dan dalam. Kemudian yang kedelapan, wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini, yaitu nyelah-nyelah, istilahnya gosok-gosok ya, antara sela-sela tangan, jari tangan atau jari kaki. Wa tatwilul ghurrati wa tayammunu ya, wa taslisu. Kemudian selanjutnya sunnah menyempurnakan basuhannya, kemudian basuhan itu sunnahnya 3 kali, walaupun sekali itu cukup, tapi sunnahnya 3 kali. Kalau tidak ada air ya mungkin cukupnya 1 ya, kita harus bisa menghemat, 1 kali juga cukup. Wal mualah, dan berlanjut ya, nuli-nuli, tidak, sunnahnya itu tidak mungkin harus ketika ya, kemudian basuh wajah di sini, basuh kaki di sana, itu jangan, nanti sampai wa du'a ba'dahu. Kemudian yang ke-13 adalah doa setelah wudu. Mungkin sahabat Jen yang dapat Allah Subhanahu wa taala sudah tahu atau belum doa setelah wudu ya. Ya, inilah sunnah-sunnah dalam wudu. Ketika kita menyertakan sunnah-sunnah ini, insya Allah kesempurnaan dalam diri kita dijabah atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk episode kali ini masalah sunnah wudhu ini untuk kepentingan kita semuanya, untuk untuk penyempurnaan ibadah kita semua. Karena ketika kita diperintah sholat, itu Allah juga merintah wasilah. Dalam kaidah usul fiqh adalah al aslu fil amri amrun fi wasailihi. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu juga memerintahkan syarat-syarat yang disyaratkan tertentu ya. Sahabat dinasti Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kali ini kita cukup sekian. Semoga bab wudu ini bisa kita memberikan sedikit pengertian atau mungkin menyempurnakan kemudian pengertian kita semua, sehingga wudu kita menjadi wudu yang benar-benar baik, wudu-wudu yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah syarat kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.